say people come, they say people go. This particular diamond says so special, and that you might be gone, and the world may not know. Still I see you celestial. Like a lion you ran, goddess you roar. Like an eagle you circle in perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow when it feels like the end of my world? When I shoot but I can't let you go. But when I'm cold, cold, you and I'm cold. There's a light that you gave me when I'm in shadow. There's a feeling within me, never go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok L dengan saya Ferdinand dan rekan saya Al-Ghifari. Di sini kami akan mempresentasikan materi sumber daya alam dan lingkungan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, macam-macam sumber daya alam itu terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan potensi, dan yang terakhir berdasarkan jenis. Lalu ada konsep pengelolaan sumber daya alam, itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan hidup, hubungan antara sistem sosial manusia, yaitu manusia, dan ekosistem lainnya, yaitu lingkungan hidup. Konsep sumber daya alam dan lingkungan, ilmu lingkungan, studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan manusia pantas di dalamnya. Beda ilmu lingkungan dan ekologi, misi pencarian pengetahuan yang arif, tepat, atau valid, baru dan menyeluruh tentang alam di sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbul kesadaran lingkungan sejak lama seperti Plato abad ke-4 sebelum Masehi. Indonesia mulai mengenal masalah lingkungan hidup di tahun 1960-an, Konferensi Stockholm di tahun 1972, Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992, Konferensi di Johannesburg tahun 2002, dan terakhir Konferensi Bali di tahun 2007. Ilmu lingkungan pendekatannya dengan homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, dan model. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, batasan dari ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh,
dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Fungsi ekosistem, aliran energi ke dalam ekosistem, dan terjadi daur materi dalam ekosistem. Dapat dilihat dari rantai makanan, piramida makanan, dan daur biokimia. Sumber energi, non-renewable, fosil, dan nuklir, dan renewable, tenaga angin, air, dan matahari. Komunitas penting untuk keseimbangan ekosistem. Populasi manusia salah satu komponen ekosistem. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi daya dukung lingkungan. Pendekatan cara demografi penduduk, seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, kerjaan, distribusi penduduk, dan status kawin. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Apabila daya dukung lingkungan terlampaui, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Lingkungan hidup buatan. Manusia perlu tempat bernaung, pemukiman, pembangunan pemukiman memerlukan keseimbangan ekosistem sehingga tidak melebihi daya dukung lingkungan. Perlu strategi berkelanjutan pendekatan ekologi. Yang pertama, memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih. Yang kedua, meminimumkan masalah pembuangan sampah. Yang ketiga, mengurangi perubahan lahan subur untuk pertanian menjadi lahan pemukiman dan membantu produktivitas lahan. Yang keempat, mengembangkan pola konversi energi untuk keperluan hidup dan produksi barang. Yang kelima, memaksimumkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, memadukan pemeliharaan dan pelayanan pemukiman dan penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan pendidikan. Yang ketujuh, tata kelola kawasan pemukiman yang baik harus seimbang pola migrasi dan emigrasi. Industri mengolah sumber daya alam, sisa pengolahan, limbah, pencemaran, maka perlu ditata dan dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Sumber daya alam diperlukan manusia memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Kebutuhan manusia dapat berubah sepanjang waktu. Permasalahan sumber daya alam adalah ketersediaannya tidak merata. Agar daya dukung tak terlewati, maka perlu pengelolaan sumber daya alam. Maka dapat diperbaharui maksimum sustainable yield, manfaat berkelanjutan, diperbaharui penghematan, peningkatan efisiensi, daur ulang, pencarian alternatif pengganti, dapat bertahan selama mungkin. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Alkifari. Macam-macam sumber daya alam atau SDA merupakan komponen-komponen yang ada di bumi, yang dimana keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu untuk bertahan hidup maupun untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sumber daya alam ini ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam jenis saja, namun sumber daya alam ini dibedakan menjadi beberapa kelompok atau klasifikasinya masing-masing. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam biotik atau hayati dan sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Sumber daya alam biotik atau hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup. Hayati sendiri merupakan kata yang mempunyai makna hidup, sehingga sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup ini contohnya adalah banyak sekali, bahkan manusia sendiri merupakan sumber daya alam hayati. Beberapa contoh dari sumber daya alam hayati antara lain, yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Contoh
dari sumber daya alam hayati yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dikatakan sebagai sumber daya alam karena keberadaannya menebar manfaat bagi siapa saja, tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi hewan dan makhluk lainnya. Di dalam siklus rantai makanan, tumbuhan menempati posisi tertinggi, yakni sebagai produsen atau penghasil makanan bagi makhluk-makhluk lainnya. Maka dari itu, tumbuhan sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Bagi manusia, tumbuhan ini selain memiliki fungsi sebagai sumber makanan, juga dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sebut saja batang tumbuhan atau kayu. Sangat bermanfaat bagi manusia dari berbagai segi. Selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber atau penghasilan oksigen dan juga zat pati atau karbohidrat ketika melakukan proses fotosintesis. Kedua hasil fotosintesis tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik untuk bernafas maupun untuk makan. Oleh karena itu, tumbuhan ini disebut sebagai sumber daya alam. Selanjutnya yang kedua adalah hewan. Tidak hanya tumbuhan saja. Contoh sumber daya alam hayati yang selanjutnya adalah binatang atau hewan. Hewan merupakan sumber daya alam karena keberadaannya sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia saja, namun hewan ini juga bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, juga makhluk hidup lainnya, seperti mikroba atau bakteri. Yang ketiga adalah mikroba atau bakteri. Mikroba atau bakteri merupakan sumber daya alam hayati. Mikroba atau bakteri dikatakan sebagai sumber daya alam karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Mikroba atau bakteri merupakan peranan yang sangat penting, yakni sebagai penguras dari sisa-sisa makanan ataupun dari jasad makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya, sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan kebalikannya dari sumber daya alam hayati atau biotik. Yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati atau tidak hidup, ini adalah sumber daya alam yang bukan merupakan dari makhluk hidup. Maksudnya sumber daya alam non-hayati atau biotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati. Sumber daya alam abiotik atau non-hayati ini contohnya banyak sekali di sekitar kita. Beberapa contoh dari sumber daya alam jenis ini adalah yang pertama, batu tambang. Contoh dari sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang pertama adalah batu tambang atau barang tambang. Batu tambang atau barang tambang ini merupakan sesuatu yang terbentuk di perut bumi yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia. Selanjutnya yang kedua, angin. Sumber daya alam abiotik yang selanjutnya adalah angin. Angin merupakan benda mati yang keberadaannya selalu berada di sekitar manusia. Angin ini mempunyai banyak sekali manfaat. Selain untuk bergerak kincir angin dan nantinya sebagai sumber listrik, juga bermanfaat untuk membantu proses perkembangan tumbuhan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa tanah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Selanjutnya yang keempat, air. Tidak diragukan lagi bahwasannya air merupakan komponen penyusun struktur bumi yang sangat penting keberadaannya. Tidak hanya manusia saja, namun makhluk hidup juga memerlukan air. Itulah beberapa penjelasan mengenai klarifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Konsep pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, pasar bebas dengan globalisasi adalah pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Dalam kegiatan produksi dan penjualan, pasar bebas berjalan cenderung tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi utama dari pasar bebas sendiri adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya impor dan ekspor. Pasar bebas memiliki manfaat, namun di sisi lain juga memiliki kerugian. Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif pada
Pasar bebas. Dampak positif pasar bebas bagi Indonesia, produk-produk yang dijual di pasar bebas adalah produk-produk yang memiliki kualitas terbaik. Mengingat daya saingnya tinggi, produk-produk tersebut harus menjadi yang terbaik agar dipilih oleh konsumen. Berikut adalah beberapa dampak positif pasar bebas bagi Indonesia antara lain. Pertama, membuka peluang investasi dari luar negeri. Yang kedua, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan negara. Yang kelima, meningkatkan keuangan negara. Yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia. Selain dampak positif, pasar bebas juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari pasar bebas juga dapat mempengaruhi berbagai hal termasuk kondisi sosial budaya masyarakat. Berikut beberapa dampak negatif pasar bebas. Yang pertama, meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Yang kedua, menyebabkan banyak produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang mengerus produk-produk lokal. Yang ketiga, meningkatnya ketergantungan pada negara maju. Yang keempat, munculnya persaingan tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Yang kelima, menghambat industri dalam negeri karena produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri. Yang keenam, pendapatan negara berkurang apabila ekspor melemah. Selanjutnya yang kedua, ekonomi sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yaitu 1. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, dalam memanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam secara bijaksana. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar pencemaran lingkungan bisa ditekan, tidak melampaui ambang batasnya. Keempat, melakukan pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanahnya. Kelima, memanfaatkan tanah miring sebagai tanah pertanian dengan dibuat sengkeden untuk mencegah derasnya erosi atau hanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Yang keenam, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Pengaruh manusia dalam lingkungan adalah manusia tidak bisa lepas dan sangat bergantung pada lingkungan alam. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar, manusia memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia melakukan berbagai jenis kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pengaruh ini dapat bersifat positif atau negatif. Pengaruh positif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk yang berakal. Kelebihan manusia itu membawa pengaruh positif bagi lingkungan alam. Yang pertama, penemuan sumber energi alternatif. Saat ini manusia masih bergantung kepada energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, sumber energi tersebut tidak dapat diperbaharui, sehingga jika dipakai terus-menerus akan cepat habis. Yang kedua, pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka yang keberadaannya semakin sedikit, bahkan hampir punah. Untuk melestarikannya, manusia mendirikan
kebun binatang, taman nasional, kebun raya, atau suaka marga satwa. Tempat-tempat tersebut didirikan dengan tujuan merawat hewan dan tumbuhan langka agar dapat berkembang biak dengan baik, serta terjaga dari perburuan liar. Selanjutnya, pengaruh negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Selain itu, manusia juga berpengaruh negatif bagi lingkungan karena sering menggunakan teknologi tanpa memperhatikan kelestarian alam. Berikut contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Pertama, penebangan hutan. Hutan memberi manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hutan menghasilkan oksigen serta menyediakan sumber air dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, kegiatan pembangunan. Untuk sarana dan prasarana kehidupannya, manusia mengadakan aktivitas pembangunan, baik pembangunan pemukiman, pabrik, atau perkantoran. Ketiga, pembuangan limbah dan sampah. Sebagian besar aktivitas manusia sehari-hari menghasilkan sampah atau limbah. Limbah-limbah tersebut bisa berupa limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, dan industri. Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia, sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang sangat cukup besar dan mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing, alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris. Walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana, selain itu manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana, membuat kerajinan. Sementara kehidupan zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Materi selanjutnya, evolusi budaya, adalah teori evolusi perubahan sosial. Ini mengikuti dari definisi budaya sebagai informasi yang mampu mempengaruhi perilaku individu yang mereka peroleh dari anggota lain dari spesies mereka melalui pengajaran, imitasi, dan bentuk-bentuk transmisi sosial. Evolusi budaya adalah perubahan informasi ini dari waktu ke waktu. Kebutuhan hidup yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor dari manusia. Kerusakan pada faktor alam karena terjadinya bencana pada alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Bencana banjir, selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap dan membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Selanjutnya, dari gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Dalam dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Selanjutnya, faktor gunung berapi atau gunung meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dari faktor manusia, selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini banyak manusia yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Selanjutnya, menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aktivitas penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Lingkungan hidup idaman, yang dimana setiap manusia ingin hidup aman dan menyenangkan, dibagi menjadi beberapa faktor. Faktor pertama adalah
bebas banjir, tanah longsor, atau resiko bencana lainnya. Yang kedua, tempat penting yang terjangkau. Yang ketiga, tingkat kejahatannya rendah. 4. Tenang tapi tidak terpencil. 5. Ruang terbuka yang cukup. 6. Aliran air dan listrik yang lancar. Selanjutnya, ekosistem yang stabil. Adalah ekosistem yang stabil dapat diindikasikan dari tingginya keanekaragaman hayati. Hal ini karena 1. Dijaga oleh manusia. 2. Terjadi secara alami. 3. Perubahan tidak mungkin terjadi. 4. Merupakan hasil interaksi antara faktor biotik dan abiotik. 5. Merupakan hasil interaksi antara makhluk hidup sehingga terjadi keseimbangan. Permasalahan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dan penyebabnya adalah masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia beserta penyebabnya. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber penuhan segaib kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, polusi air, dan polusi tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Selanjutnya yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global merupakan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari pabrik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencarinya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbaru seperti listrik, tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Selanjutnya, kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keberagaman hayati. Aktivitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia seperti berburu telur puyuh atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah atau hilang. Demikian materi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.